Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil diskusi kami mengenai kedaulatan ekonomi dalam konteks perusahaan di sini, definisi dari kedaulatan ekonomi sendiri kebebasan dalam mengelola perusahaan dari pengusaha untuk buruhnya dengan berdikari berasaskan pada nilai-nilai yang ada di negara sendiri, seperti nilai-nilai gotong royong, seperti nilai-nilai toleransi, seperti itu. Dan di sini batasannya tidak, peran dari pengusaha tidak mengganggu atau tidak membatasi, tidak secara bebas untuk mengeksploitasi buruh, sedangkan buruh tidak bebas, tidak seenaknya sendiri untuk menuntut ABCD ke pengusahanya. Terus prinsipnya di sini keseimbangan antara peran pengusaha dan peran buruh sendiri, dan transparansi dari perusahaan, baik itu dari pendapatan ataupun dari mekanisme kerja perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Saya pernah menulis di Kompas, judulnya, coba cari di salah satu buku saya mungkin ada, Buruh itu Kekasih. Jadi masalahnya di dalam mengaplikasikan kedaulatan itu masing-masing harus menentukan dengan kedaulatannya identifikasi yang paling ideal. Jadi buruh yang nganggep pimpinan iku opo, sing paling ideal opo. Misalnya itu sama dengan Anda sama Allah, itu tergantung awakmu. Ya. Allah mengatakan ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung dugaanmu. Karena aku kok anggap aku iki pelit, aku ya pelit nang awakmu. Nek kon nganggap aku iki dermawan, aku ya dermawan, itu ya. Jadi buruh harus punya identifikasi. Pimpinannya juga harus melihat ini bukan jongosnya, buruh ini bukan jongosnya, bukan budaknya, dia itu kekasihnya. Jadi ada, ini teori dari seorang pengusaha di Jakarta. Nah, kedaulatan itu sebenarnya tidak hanya bahwa Anda mempertahankan, enggak, itu kan defensif. Sebenarnya ini dalam arti proaktif. Kedaulatan dipakai untuk mencapai manfaat sekompleks dan seutuh dan setinggi mungkin. Itu ya. Ada respon soal kedaulatan. Jadi kedaulatan, sebentar, aslinya kan cuman kita harus tahu bahwa sing berdaulat ki sing duwe saham, jelas ya. Ini loh yang sekarang dilanggar banyak orang. Satu, Tuhan. Nomor dua, rakyat, kan gitu. Rakyat loh yang punya negara ini. Makanya sistem konstitusi kita tolong dipertanyakan lagi, diselidiki lagi. Ngerti nggak maksudnya? Tak kasih contoh singkat aja. Kepala negara sama kepala pemerintahan sebaiknya podo apa beda untuk kedaulatan rakyat? Beda. Kenapa? Karena kepala negara sama kepala pemerintahan itu kan mempunyai tugas sendiri-sendiri, yang mana mereka kalau misalnya dipisahkan itu mereka bisa fokus ke perannya masing-masing. Oke, ini berarti kan kelompok ketiga. Sekarang berarti kan masuk ke kelompok ketiga. Tapi Anda sudah setuju ya bahwa negara kita sebaiknya berpikir ulang mengenai sistem dasar kenegaraan dan konstitusinya. Karena kepala negara beda sama kepala pemerintahan. Hayam Wuruk kepala negara, Gajah Mada kepala pemerintahan dengan wewenang dan kedaulatan masing-masing. Bendahara sama kasir beda. Kepala rumah tangga sama kepala keluarga beda. Jelas ya? Oke. Kalau gitu kira-kira sejalan nggak dengan kelompok ketiga? Duh, kok melok kelompok ketiga? Oh iya, oke, silakan Mas. Ya, silakan deh. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kedaulatan dalam konteks negara adalah di mana suatu negara itu mampu bebas dari segala pengaruh yang mempengaruhi kedaulatan itu sendiri dari suatu negara. Artinya apa? Negara itu berdikari. Berdikari artinya tidak ada satupun kekuatan asing yang mampu mempengaruhi kedaulatan dari suatu negara itu tersebut. Karena pada konsepnya negara harus angkuh terhadap negara lain. Tidak boleh negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, karena
hakikatnya kalau apabila suatu negara itu patuh dan tunduk pada negara lain, maka kedaulatan yang ada adalah kedaulatan dari negara yang dipatuhinya itu. Terus batasan dari kedaulatan dari suatu negara itu adalah batasan yang dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Artinya bahwa kedaulatan dari suatu negara tidak boleh menyiksa masyarakatnya. Rakyat haruslah sebagai raja dari suatu negara. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan hanya sebagai bawahan dari rakyat. Karena rakyat adalah pemimpin dari suatu negara. Problematikanya kalau dibicara dalam hal ini, presiden bukanlah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan presiden adalah sebagai orang keempat. Yang pertama Megawati, terus apa? Ya orang partai lah intinya. Terus yang berkait dengan sejarah. Papat sopo ya? Terima kasih Canun. Sebelumnya saya mewakili teman-teman untuk solusi dari kedaulatan negara itu sendiri Canun ya. Sejak zaman dahulu memang kita sudah berdaulat Canun. Semakin tua negara kita itu nggak semakin berdaulat, malah semakin wawo gitu. Kenapa? Di zaman Majapahit itu tuh betul kata Canun tadi, Gajah Mada itu sebagai kepala pemerintahan dan Hayam Wuruk sebagai kepala negara. Jadi mereka bisa berdaulat dengan menguasai seluruh Nusantara dengan damai. Berlanjut ke pemerintahan di era Soekarno. Di era Soekarno juga berdaulat ya Nun, di mana pada waktu itu kan Indonesia dipaksakan memilih blok barat dan blok timur. Tetapi dengan Soekarno berdaulat bisa mendirikan suatu organisasi yaitu organisasi non-blok. Jadi tidak berpihak pada blok barat dan blok timur sehingga bisa melahirkan konferensi Asia Afrika itu Canun. Untuk selanjutnya di masa-masa apa yang baru itu waktu reformasi Indonesia malah dengan kejadian sepele yaitu waktu referendum Timor Leste. Kan bila Timor Leste ikut negara Indonesia, pilihannya kan Indonesia tidak akan menerima bantuan dan diembargo dari negara lain. Malah Indonesia akhirnya mengeluarkan Timor Leste dan itu merupakan kurang berdaulatnya pemimpin kita. Terima kasih. Mas Gugun mau respon, monggo. Oke, terima kasih Mas Cak Nun dan Mas Suko. Merespon kelompok yang ketiga ini menarik. Jadi soal kedaulatan negara ini kita sungguh menjadi bangsa yang tidak berdaulat. 76 rancangan undang-undang kita Cak Nun itu didikte, dikonsultani oleh IMF, oleh USAID dan macam-macam. Itu yang konangan 76, yang tidak konangan berapa rancangan undang-undang? 80% rancangan undang-undang kita pasca reformasi itu sangat anti konstitusi. Kita bisa lihat contohnya di undang-undang penanaman modal asing. Tiba-tiba di pasal-pasal tertentu muncul hak guna usaha kita itu disewakan kepada asing bisa 94 tahun. Itu bisa diperpanjang lagi 35 tahun. Itu butuh berapa puluh presiden lagi. Undang-undang kesehatan misalnya, tiba-tiba di pasal 113 memunculkan ada pasal-pasal yang menstandarkan tanaman tembakau. Ini kan luar biasa. Kita sangat tidak berdaulat dalam program legislasi kita. Kita sangat tidak berdaulat di dalam menyusun atau mengamandemen konstitusi kita. Almarhum Pak Mubiarto pernah bersaksi bahwa pasal 33 kita yang asli bikinan bangsa kita itu mau dihapus. Kunci pilar ekonomi kita, kedaulatan ekonomi kita ada di konstitusi pasal 33, itu mau dihapus. Undang-undang kesehatan saya contohkan tadi. Bagaimana petani Jember dan petani Temanggung, petani tembakau di lain daerah bisa disuruh membuat kadar nikotin yang sama. Itu kan luar biasa mendikte, menjajah kedaulatan petani kita. Itu belum undang-undang perkebunan, undang-undang minerba, dan terakhir undang-undang sumber daya air yang dibatalkan oleh MK. Saya kira itu Cak Nun tentang soal beberapa pasca reformasi betapa kita kehilangan kedaulatan dalam menyusun produk-produk legislasi kita. Buat apa kita ada pemilu memilih wakil rakyat kalau bikin rancangan undang-undang aja itu didikte oleh asing.
Terima kasih. Cak Terima kasih Mas Gugun ini dari Skomtek. Saya kira nandur tanaman pun kita tidak berdaulat ya. Jadi apapun kita sedang tidak berdaulat. Jangan-jangan nunuk nanti kawin pun diputuskan oleh negara juga, jangan-jangan. Ada nanti saya punya cerita itu, tapi jangan bilang siapa-siapa. Kiai oke mungkin ada, Kiai Pak Muzamil. Pak Muzamil, oh Kiai oke kita. Monggo di depan aja Kiai. Karena sudah jadi Kiai dimohon ke depan Kiai. Tepuk tangan buat Kiai kita. Mas Suko, sebelum ke Pak Yai Muzamil, saya ingin nanya sama teman-teman, Mas Gugun ya. Menurut Anda menyelesaikannya dengan perlawanan-perlawanan parsial, ataukah ini sudah menyeluruh ini nggak bisa ini harus seluruh jaring, gitu atau gimana menurut Anda? Kerusakan ini saya sepakat dengan Cak Nun di beberapa pengajian bahwa jangankan kita bisa mengidentifikasi kepalanya yang sakit atau kakinya, kita seluruh tubuh ini udah sakit semua. Sangat holistik ketidakberdaulatan kita. Betapa bebasnya peran aktor-aktor asing di dalam menyusun seluruh regulasi. Oke. Yang paling relevan untuk teman-teman, Anda punya bahan skripsi luar biasa, Anda punya bahan disertasi atau tesis yang luar biasa, dan itu seringkali tidak disentuh karena justru karena dia konkret sehingga sukar mungkin penelitiannya dan seterusnya. Dan satu lagi Cak Nun, ya. yang saya penting, bagaimana aktor-aktor asing bermain? Satu, lewat pintu legislatif. Yang kedua, ormas-ormas keagamaan itu menjadi pintu yang paling terbuka lebar untuk menanamkan kepentingan asing di Indonesia. Menurut sampean ormas-ormas keagamaan ini karena memang rapuh mentalnya atau karena bodoh? Sudah saatnya dibubarkan semua, Cak Nun. Tidak, itu soal nanti solusinya. Itu karena nggak ngerti apa karena memang jahat? Satu, bahwa para pendiri ormas kita adalah orang-orang yang tulus, yang berjuang, tetapi dibaca oleh anak cucunya yang dia sudah sangat tidak kebal terhadap pengaruh-pengaruh materi asing. Oke, sekarang kalau ada aturan yang dibikin oleh presiden sekarang tapi ditanggung akibatnya oleh 10 presiden berikutnya, gue piye gue? Karena dari awal kita sudah batal di dalam niat untuk mendirikan NKRI ini. Ini supaya Anda ngerti aja bahwa kita ini kesimpulannya adalah kita tidak berdaulat, kita bukan bangsa merdeka, kita bukan negara merdeka, kan begitu? Iya. De facto ya. Iya. Ternyata de jure ya enggak. De jure juga enggak, buktinya fakta-fakta konstitusi dan undang-undang justru menunjukkan kita sangat tidak berdaulat. Saya mohon bersabar ya Mas. Ini tidak harus selesai malam hari ini, tapi Anda sudah luding nih macam-macam masalahnya. Saya tanya sama Anda, Mas, yang kelompok ketiga. Tolong Mas Gugun begini. Berarti presiden sekarang berdaulat enggak? Enggak. Kalau dia tidak berdaulat, presiden apa bukan? Bukan. Oke. Siapa yang berdaulat, siapa di belakang beliau? 4 orang. Oke, siapa? Mega. Mega. Kamu pikir Mega berdaulat? Dia memberikan Oke. pengaruh karena dia punya kedaulatan. Teliti dulu ya, Iya. teliti dulu. Oke, karena pengetahuanmu hanya 1 lapis di belakang. Ini ada 5 lapis. Oke. Kamu pikir Mega berdaulat? Coba ditanyakan kembali. Siapa 4 orang? Luhut. Bukan. Siapa? Surya Paloh. Surya Paloh. Surya Paloh. Kamu pikir dia berdaulat? Oke. Jadi teman-teman tolong dicari ya. Enggak. Jadi pokoknya ini untuk penelitian kok. Supaya kita tahu persis. Yang berdaulat itu yang tanam saham kan jelas tuh. Nah, yang tanam saham di kekuasaan kita sekarang itu siapa saja itu yang didata. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya regional maupun internasional. Saham tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa teknokrasi politiknya yang membuat pemerintahan yang sekarang. Itu berarti nanti sampai ke Israel, sampai ke Prancis, sampai ke Inggris, sampai ke Freemason, sampai ke Zionisme, sampai ke bermacam-macam hal ya. Tapi yang penting ngerti ini ya. Jadi sekarang tahu medan juangmu teman-teman sekalian, dan jangan pernah putus asa. Tidak ada masalah, kita akan maju terus. Dan makanya orang yang tahan duduk
untuk mencari ilmu sampai jam 1 malam, bahkan kalau sampai jam 5 pun kalian tahan duduk, maka saya yakin bahwa Allah memang mentakdirkan Anda untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berdaulat di masa yang akan datang. Sebelum kita akhiri, yang penting selalu ding ya, kalau kita turutin diskusi benar tidak akan selesai. Mas Gugun, terima kasih. Tolong anak-anak, teman-teman sambung sama beliau karena beliau punya fakta-fakta banyak sekali. Kon nulis skripsi apa kon ya, nek sing ngono-ngono iku sing kok jajal teliti ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Sianto. Saya tertarik dengan desain yang barusan Cak Nun omongkan 2 jam lalu lebih sekian. Desain yang dirancang 700 tahun yang lalu. Sebuah desain. Anak ITS bisa membuat desain sebuah robot yang untuk bisa mengambil bola basket misalkan. Dan ini ada seseorang atau kelompok atau komunitas atau sebuah negara atau sama sekali bukan seseorang atau ini sebuah sistem membuat sebuah desain. Bayangkan saudara-saudara, membuat desain 700 tahun yang lalu dan harus kita laksanakan sekarang. Saya teringat Daniel Pink itu menulis sebuah buku yang dibutuhkan pada zaman ini, saudaraku semua, itu adalah desain. Kedua cerita, ketiga simfoni, keempat permainan, kelima empati, dan yang terakhir adalah makna. Saya rasa lanjutan dari desain yang disampaikan Cak Nun beberapa jam yang lalu, saya belum ingat tepatnya berapa menit, sebuah terobosan yang radikal. Jadi selama ini kita berpikir untuk memusuhi asing, selama ini kita berpikir mencari solusi-solusi yang semuanya itu ternyata sudah ada desainnya, sudah ada polanya, seperti motherboardnya komputer itu semua sudah akan menuju ke sana. Percuma kita bahas di sini seperti ini, percuma. Artinya apa? Kita harus selangkah lebih maju dari desain. Apa itu saudara-saudara kita? Saya teringat lagi-lagi bukunya Daniel Pink. Setelah desain ada apa? Ada cerita. Kalau kita bisa bercerita baik, seperti gubernur barusan tadi yang pamit pulang, dia bercerita baik, itu bisa menggiring fokus seseorang, menggiring cerita, menggiring opini untuk mencitrakan kebaikan maupun sisi sebaliknya. Jadi saya sangat setuju dengan Cak Nun bahwa ya ada artinya kita kumpul di sini, tentu saja ada artinya. Tetapi setelah desain itu akan ada lanjutan, kata Daniel Pink di sebuah bukunya. Era otak kanan akan dimulai dari abad 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sabrang aja yang respon, saya nambah dikit. Ini tidak bisa dijawab singkat, tidak bisa direspon singkat tentang pemetaan itu yang memang sangat kompleks dan sangat luas ya. Itu makanya perlunya semangat kolektif untuk mencari data yang sebenar-benarnya. Itu sudah lapisan yang keberapa lagi itu. Dan itu pada disiplin-disiplin ilmu yang memang tidak diajarkan sehari-hari, tidak dimasukkan kepada kurikulum pelajaran kita, sehingga kita juga kesulitan akan mencari ke situ. Tapi itu semua ada datanya, terbuka. Kalau mau kita harus kolektif benar-benar mencari itu. Itu tidak sesederhana itu desain kita apakah mengikuti itu sangat kompleks di dalamnya dan banyak pemainnya. Dan menurut saya kita harus seperti yang katakan Cak Nun tadi, sudah punya bahan luar biasa untuk kita bisa riset secara kolektif untuk menemukan jalur ceritanya itu sebenarnya seperti apa. Satu langkah lebih maju dari desain, syaratnya utama adalah kita tahu desainnya seperti apa. Kita tidak akan bisa satu langkah kalau kita tidak tahu posisinya di mana. Nah, sebelum menunjuk-nunjuk sana kemari gimana menerka-nerka dan segala macam, ayo riset benar-benar, cari tahu benar-benar bukti primer, sumber-sumber primer. Tidak usah berspekulasi yang kemudian dilemparkan ke sosial media yang kemudian jadi polemik-polemik gak penting itu.
kalau benar-benar memang benar-benar niat, kita kolektif secara bareng-bareng riset dan kita kumpulkan benar-benar untuk mengetahui titik permasalahannya seperti apa. Dan kita masing-masing punya konfigurasinya di situ. Seharusnya seperti main bal-balan, ya ono back, ono kiper, ono striker dan segala macam. Kita harus sadar tidak ada satu orang yang bisa melakukan semuanya, tapi dengan kesadaran bersama semua orang bisa melakukan secara bersama-sama. Oke, terakhir Mas, sing disebut desain ini gak kok kayak skenario film tuh, pada abad 13 sudah jadi terus dilaksanakan sampai sekarang, gak gitulah. Lho kon nandur rawe ndek ngarepe omahmu kok jenenge rawe ya kok cukule godhong rawe lah ngono iki, terus cukule ya kembang rawe marung ngono woh rawe. Sapa ae ndek rawe iki ya mesti ngliwat kono mesti gatel kan gitu. Tidak perlu gatelno wong, cukup nanam pohon rawe. Ngerti maksudnya ya? Jadi yang disebut desain itu sebenarnya awalnya cuma embrional, kemudian berkembang sampai ke revolusi industri. Dia pikir itu Aufklärung, padahal itu kan masa pembodohan. Dia pikir itu masa pencerahan, padahal itu kan itu adalah awal pembodohan massal. Misalnya, terus nanti sampai ke kapitalisme lawan sosialisme, dihapusi kue seolah-olah ada peperangan antara ini lawan ini. Setelah itu sekarang giliran Islam lah, karena sosialisme sudah pura-pura dihabiskan kan gitu. Pelakunya semua sama dan seterusnya ya, saya nggak perlu panjang, tapi intinya desain tuh nggak lengkap sejak awal ndak. Kayak main ketoprak loh Mas, pokoknya segini kayak Kanjeng loh. Yang ditentukan sebelumnya cuma satu lagu awal dok tadi. Setelah itu berkembang sendiri otomatis karena iklimnya sebagai Kanjeng otomatis. Jadi untuk mendesain undang-undang tadi tidak perlu ditulis 700 tahun yang lalu, otomatis akan begitu perkembangannya. Otomatis pilkadanya akan penuh uang, otomatis gitu loh, ngerti nggak? Wong wis anjane wis ditanduri rawe kok, mesti gatel kabeh, itu loh. Jadi desain itu dia bertahap-tahap. Ya paling tidak tahap sebelum penjajahan, sebelum Portugis dan Belanda masuk, kemudian Aufklärung itu, Renaissance, kemudian 1700-an ketika pura-pura ada politik etis dan seterusnya, kemudian sampai berdirinya pura-pura negara Republik Indonesia yang namanya saja bukan hasil kedaulatannya, namanya saja dikasih oleh penjajahnya kan begitu. Sampai hari ini kerajaan Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia secara resmi sampai hari ini. Tolong ditulis ya Pak. Sampai hari ini belum ada surat pengakuan Belanda bahwa Indonesia sudah merdeka. Sampai hari ini belum ada. Sebab itu kalau mengakui dia harus bayar hutang, harus bayar pampasan perang, dan itu mahal untuk penjajahan sekian lama. Jadi sampai hari ini belum ada loh Mas. Dan tidak ada persoalan sampai sekarang. Oke ya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang akan kita lakukan? Yuk nanti akan ada jalannya sendiri. Setiap era akan menemukan solusinya sendiri. Yang untuk hari ini sederhana, tapi aku berdaulat atas diriku sendiri. Aku tidak ikut desain mereka. Aku tidak ikut pengaruh mereka. Aku tidak bisa diganggu-ganggu otak saya. Otakku adalah otakku sendiri dari Allah. Kalau Anda berdaulat dengan dirimu sendiri, maka semua itu tidak berlaku bagi Anda. Nah ngono sih. Itu yang kita lakukan pada malam hari ini. Anda sendiri berdaulat atas dirimu. Sebenarnya selesai masalah untuk dirimu, tinggal belum yang untuk Indonesia. Makanya perbanyaklah jumlah orang yang seperti ini. Maka suatu hari kita batalkan semua perjanjian itu Mas. Kan begitu. Kita batalkan semua edan iki apa iki? Sopo iki sana tangan ibian. Gitu loh. Nanti akan ada nasionalisasi total. Kan begitu. Tinggal wanita gak? Ngono loh. Sakno nek saiki. Gitu ya, gitu teman sekalian, ngerti maksudnya ya. Yang penting kamu dulu berdaulat. Kalau kamu berpikir itu tidak atas cuci otak apapun, tapi karena kamu benar-benar berpikir seperti itu. Nyuwun sewu lah, ya kayak Maiyah ini loh. Kita tidak terpengaruh kitab kuning, kita tidak terpengaruh apa saja. Kita hanya mengikuti garis Al-Quran. Dan langsung, tidak pakai kitab-kitab.
kita pelajari tidak untuk kita tiru, tapi untuk menjadi wacana dan komparasi-komparasi. Nah, untuk supaya Anda juga orisinal di dalam beragama, di dalam melakukan kehidupan sehari-hari, supaya mengerti bahwa cuci otak itu kadang-kadang tidak buruk, kadang-kadang itu diajarkan secara resmi di masjid, tapi cuci otak. Nah, ini Pak Muzamil, contohnya gimana Pak Muzamil? Yai, monggo. Baik, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Contoh cuci otak di suruh berdiri saya. Contoh cuci otak di masjid adalah Allahu Akbar itu. Gitu ya. Jadi siapapun yang sholat mestinya mandiri, mestinya berdaulat. Karena kalau Anda bilang Allahu Akbar tapi Anda masih tergantung kepada selain Allah, mengakui ada siapapun yang bisa mengatur hidup Anda, mendikte Anda, apakah itu manusia, apakah apa, berarti Anda belum Allahu Akbar. Jadi sebetulnya dengan Anda ajaran Islam kita bersolat yang benar, tidak usah sampai selesai sholat itu sebetulnya. Gitu ya. Cukup Allahu Akbar, urusan kedaulatan beres ya. Gitu ya. Apalagi kalau sampai assalamualaikum. Nanti di YouTube kan sholat cukup Allahu Akbar, maka ingin. Maksudnya begini, Cak. Jadi dalam literatur fikih, nah karena saya ini orang yang suka di situ, gitu ya. Sholat itu sampai begini. Kalau bisa husuk dari Allahu Akbar sampai assalamualaikum. Tapi misalnya tidak bisa, minimal kan Allahu Akbarnya harus husuk, kan begitu. Tapi kalau Allahu Akbar tidak husuk, sholatnya sah apa enggak? Sah apa enggak? Tidak sah. Kalau ada yang bilang sah, butuh belajar lagi itu. Jadi kalau ada Allahu Akbar tapi Anda tidak ingat kepada Allah, maka sholatnya tidak sah. Silakan dibaca itu. Gitu ya. Kalau sampean belum baca ya sekarang ini tak kasih tahu. Gitu ya. Oh ya, jadi apa ya? Sholat itu begitu. Jadi karena Allahu Akbar itu sebetulnya kedaulatan. Gitu ya. Gitu ya. Oke? Ya. Jadi maka orang Islam ini mesti menjadi orang yang berdaulat. Dan daulat ini bahasa Arab, ya. Negara itu bahasa Arabnya apa? Ad-daulah, gitu ya. Ad-daulah al-Indonesia, gitu ya. Ad-daulah, ISIS itu kan singkatannya apa? Ya, Daulah Islamiyah. Ya. Nah, gitu ya. Jadi bahasa Arabnya kedaulatan itu bahasa Arab, dan negara itu bahasa Arabnya daulah. Maka ketika negara tidak menjadi sebuah kedaulatan bersama bagi rakyatnya, berarti negara itu sudah tidak sah sebagai sebuah negara. Gitu ya. Kenapa? Tidak sah sebagai negara. Batal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan namanya, bahwa negara itu daulah. Nah gitu ya. Kemudian tadi teman-teman semua ya, untuk belajar kedaulatan sebetulnya cukup sampai itu mempelajari Cak Nun. Gitu ya. Cak Nun dipelajari. Sekarang sekarang adakah tokoh di Indonesia yang seberdaulat Cak Nun? Itu tidak ada, hampir tidak ada. Saya belum menemukan. Kalau ada yang menemukan yang lain, Pak Suko, oh Kartolo, oh iya, nah gitu ya. Nah itu ya. Nah kenapa beliau Cak Nun ini berdaulat? Karena Cak Nun itu Allahu Akbarnya tenanan, gitu ya. Allahu Akbarnya tenanan. Jadi Cak Nun itu tidak pernah melihat apapun di dunia itu lebih besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Bahkan negara ini juga Cak Nun pernah nulis, Indonesia ini bagian dari desa saya. Mana ada orang berani nulis seperti itu, gitu ya. Jadi sampai jadi begini, yang membuat juga kita tidak berdaulat karena kita menganggap negara ini juga suatu keharusan. Nah itu ya. Jadi seakan-akan kita ini kalau gak ada negara terus mati. Nah itu juga yang menyebabkan kita tidak berdaulat.
Padahal kita ini akan mati kalau tidak ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu? Nah, maka sekarang siapa yang paling punya saham kepada kita? Coba. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu yang bisa mengatur kita secara total hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti itu, ayo kita mengenal diri kita semua, lalu kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita menjadi pribadi yang berdaulat. Begitu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun presidennya, masyarakat tangguh. Kenapa para petani semakin tak sanggup mempertahankan tanahnya? Kenapa semakin sirna kedaulatan mereka atas penyelenggaraan benih padi, atas komoditas damen, dan unsur-unsur lain di seputar padi, serta atas pengambilan keputusan terhadap harga gabah. Karena para petani tidak berdomisili di wilayah kedaulatan institusi negara dan memperoleh perlindungan dari keputusan negara. Para petani hidup di alamat antah berantah, berhadapan dengan ancaman pemerintah. Pemerintah Indonesia selama ini sekian kali bergantian tak pernah mengurusi kaum tani. Concern mereka adalah pertanian. Petani bukan subjek utama dalam dunia pertanian, sawah dan tanaman. Subjek utamanya adalah pedagang yang bernama pemerintah. Lahannya adalah tanah, budak dan pelengkap penderitaannya adalah para petani. Demikian juga kalau Anda bertanya, kenapa biaya pendidikan semakin gila mahalnya? Kenapa kaum pelajar dan keluarganya diperas oleh kewajiban-kewajiban tak masuk akal di bidang petualangan kurikulum? Perdagangan paksa buku-buku pelajaran, pendangkalan ilmu, robotisasi murid-murid melalui sistem pengajaran, atau beratus-ratus problem pendidikan yang lain yang lebih ganas dibanding kanker paling ganas. Karena Departemen Pendidikan adalah kerajaan dagang pendidikan dan menterinya adalah raja dengan wilayah kedaulatan. Skala kedaulatan yang sangat berlebihan, segala keputusan tentang pendidikan selalu merupakan keputusan departemental. Selalu merupakan keputusan pemerintah, murid-murid dan orang tua merupakan ikan-ikan teri yang tiap hari dimakan dalam kenduri beramai-ramai oleh bos mafia perniagaan di seluruh jalur dan lini dunia pendidikan. Silahkan pandang dan pelajari Indonesia. Anda bisa dengan sangat mudah menemukan dan mendaftari ratusan, bahkan ribuan problem di seluruh bidang kehidupan. Yang tingkat keparahannya sangat tinggi, yang kadar komplikasinya hampir seperti persoalan mistik karena sedemikian tak terurainya. Jangankan menemukan metode problem solvingnya, sedangkan merumuskannya saja pun hampir tak terkerjakan atau terjangkau oleh kumpulan segala ilmuwan yang didatangkan dari belahan dan sudut bumi sebelah manapun. Tak usah repot-repot memilih metodologi atau menentukan terminologi, cukup bukalah saja kamus, urutlah. Pada setiap kata terdapat jenis permasalahan negara,
Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan kalau saya boleh mengungkapkannya dengan bahasa yang agak politik, setiap huruf mengandung ratusan problem, bahkan jumlah permasalahan Indonesia lebih banyak dibanding jumlah kata dalam kamus. Namun substansial dan fundamental di dalam konstitusi Indonesia, peran negara sudah diambil alih oleh pemerintah hampir sepenuhnya. Ia sangat halus menyebut tidak jelas pemilahan antara negara dengan pemerintah. Karena meskipun ia sudah hidup lebih 30 tahun di Jerman, tetap ia orang Jawa. Orang Jawa lain yang mendengarnya yang tanggap ing sasmito, mengerti bahwa yang dikatakan adalah rakyat Indonesia adalah rakyat yang tanpa negara. Konstitusi memberi ruang kekuasaan sedemikian hampir mutlak kepada pemerintah, dalam arti kedaulatan rakyat tidak memiliki alamat yang jelas, yang semestinya disediakan oleh institusi negara. Segala sesuatu yang seharusnya merupakan otoritas negara berada di genggaman tangan pemerintah. Kas negara menjadi kas pemerintah, saham negara menjadi saham pemerintah, bank negara menjadi bank pemerintah, sekolah dan universitas negara menjadi sekolah dan universitas pemerintah. Sekurang-kurangnya semua itu berada tidak di tangan kedaulatan rakyat dalam lembaga negara. Pegawai negara diufemisisasikan menjadi pegawai negeri dan dalam aturan maupun prakteknya adalah pegawai pemerintah. Pada umumnya pegawai negeri tidak memiliki ingatan, apalagi kesadaran bahwa mereka adalah pegawainya rakyat dalam bingkai negara. Merasa dirinya adalah pegawai dalam bawahannya pemerintah. Membobol dinding pemahaman dan kesadaran nasional tentang khilafan mendasar dalam konstitusi kita. Kelak akan membuat langkah kita tiba-tiba pada kesadaran dan kenyataan konstitusi di mana ada keputusan tingkat departemental, ada tingkat pucuk eksekutif, ada juga keputusan tingkat negara yang permanen, yang mungkin diolah melalui MPR yang berkekuatan hukum dan mengikat. Meskipun berganti setahun sekali, entah soal pendidikan rumah, perlindungan kepada tani dan buruh, kebebasan beragama, atau apapun. Setiap langkah departemental bisa dibawa naik kuda 2 tingkat hingga diabsahkan oleh MPR sebagai keputusan negara. Sehingga tidak setiap presiden dan menteri baru boleh bersikap seperti Tuhan dengan keputusan yang sama sekali baru, melainkan mereka patuh kepada keputusan negara sebagaimana pemerintah sebelumnya maupun sesudahnya. Tentulah segala yang telah dituliskan oleh masyarakat wajib diikuti oleh sambutan-sambutan pemikiran, perhitungan kembali, kritisisme, analisis, dan pendalaman oleh siapapun yang cinta kepada kebangunan kembali kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Terutama oleh para pengarif hukum dan konstitusi. Sejarah Indonesia yang semakin bangkrut sangat ditolong oleh buku ini. Tidak sekedar di wilayah ilmu yang menyangkut pembenahan mendasar konstitusi, saya mengalami berpuluh tahun lamanya dalam pergaulan nyata. Ketika saya membuat tulisan ini, bangsa Indonesia sedang berada pada salah satu puncak krisisnya. Harga bahan bakar melonjak secara sangat curam,
sampai ke tingkat yang secara teoritis tak akan mungkin tertanggungkan oleh sisa ketidakberdayaan ekonomi rakyat Indonesia. Sebenarnya identifikasi krisis yang saya maksud sangat jelas, bahwa bisa dikatakan tidak tersisa satu sisi kehidupan yang tak mengalami krisis. Terserah Anda akan memakai teori, parameter, metodologi, terminologi, yang manapun dan mengacu pada teori ilmu yang bagaimanapun. Dengan kata lain, krisis total, bangsa Indonesia sedang mengalami krisis total. Bahkan mungkin itu tidak cukup menjelaskan, kecuali ada idiom selain total yang bisa ditemukan untuk mendeskripsikan kadar krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia. Anda tinggal menyebut kata apa saja secara bebas untuk menuju sisi, titik, sudut, atau bagian dari kehidupan bangsa Indonesia. Ambil saja sekenanya perekonomian, politik, hukum, kebudayaan, pendidikan, keamanan nasional, karakter, iman, moral, mentalitas apapun, orang paling bodoh di antara bangsa Indonesia bisa dengan sangat mudah menjelaskan krisis apa dan bagaimana yang mereka alami di wilayah konteks yang Anda sebut. Krisis itu sedemikian nyata dan totalnya sehingga melahirkan suatu jenis krisis yang ajaib. Kalau Anda berada di antara bangsa Indonesia, bergaul dan bercengkrama dengan mereka, sesudah beberapa waktu Anda akan menemukan pertanyaan di dalam diri Anda. Yang mana krisisnya? Orang Indonesia selalu hangat, tertawa-tawa, tekanan-tekanan yang terkadang muncul pada ekspresi psikologis, tak pernah sampai pada kadar yang serius, yang memungkinkan munculnya tingkat yang memadai untuk melawan keadaan, memberontak atau apapun. Dahsyatnya krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia tidak berbanding lurus dengan tingkat munculnya kritisisme. Progresivisme tidak jauh melahirkan rasa krisis atau sense of crisis yang sepadan dengan penderitaan objektif yang sebenarnya mereka alami secara total dan mendalam. Rendahnya rasa krisis diindikasikan tidak hanya oleh karakter kepemimpinan yang culas namun lemah, namun tak tahu malu, oleh praktek pengurusan negara yang sangat tidak memfokuskan diri pada keharusan melindungi kesejahteraan rakyat, serta oleh beribu-ribu kejadian yang mencerminkan subjektivisme dengan egosentrisme kelompok-kelompok yang berkuasa. Rendahnya sense of crisis itu juga tampak pada puluhan, bahkan ratusan juta orang yang menderita pada kehidupan bangsa Indonesia. Tidak ada ketersambungan rasa derita satu sama lain, sehingga sesungguhnya yang berlangsung bukanlah penderitaan sosial, melainkan penderitaan individu atau keluarga dan kelompok. Tidak terdapat gejala di mana keprihatinan diperkatkan antara satu dengan lain orang, antara satu segmen masyarakat dengan segmen lain. Tidak ada organisasi orang-orang menderita. Tidak ada kesedihan dan kebingungan kolektif. Yang ada adalah setiap orang memendam dan memelihara kesedihan masing-masing. Pada sebagian tidak kecil bahkan krisis total nasional tidak membuat mereka menurunkan kadar budaya konsumerisme, hedonisme, dan pesta-pesta kegembiraan dengan berbagai formula yang berada sesuai dengan strata yang juga berbeda. Mal dan plaza tempat jualan mitologi, mimpi, dan hayalan tidak sedikit pun menurun jumlah pengunjungnya.
tayangan televisi Indonesia tetap penuh joget riang gembira dan terus-menerus tak peduli siang atau malam. Tetap penuh intensitas putaran modal dengan siaran-siaran hedonisme budaya dan olahraga. Industri televisi bahkan merekrut agama, Tuhan, nabi, malaikat, dan hantu menjadi bagian primer dari komoditas mereka. Tidak ada bangsa di dunia yang tertawa lebih banyak melebihi frekuensi tertawanya orang Indonesia. Tidak ada masyarakat di muka bumi yang kehangatan dan kegembiraan hidupnya, bahkan tingkat keberaniannya membeli ini itu melebihi bangsa Indonesia. Bagi tradisi akal sehat konvensional, ini adalah satu jenis krisis. Mungkin bangsa Indonesia adalah bangsa yang sedemikian bodohnya sehingga tidak memiliki kemampuan identifikasi dan deskripsi atas keadaan sendiri, termasuk atas krisis yang dialaminya sendiri. Sehingga justru karena itu mereka tidak mengalami betapa dalam dan kompleksnya krisis tersebut. Seperti orang yang tak paham hantu dengan konstelasinya, ia tenang-tenang saja lewat atau singgah di kuburan. Atau seperti orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang penyakit, sehingga tidak berprihatin sedikit pun ketika di dalam badannya terdapat komplikasi penyakit yang pada suatu pagi akan membuatnya mendadak dan berdaya dan mati. Kalau orang itu mengerti hantu, maka ia akan ketakutan dan lari tunggang langgang menjauhi kuburan. Kalau orang itu memahami penyakit, maka ia akan melakukan perlawanan, pemberontakan, pengobatan, dan segala daya untuk memisahkan penyakit itu dari dirinya. Tetapi salah satu krisis bangsa Indonesia adalah bahwa mereka punya tradisi bersikap acuh tak acuh terhadap hantu dan penyakit. Kemungkinan lain adalah bangsa Indonesia memiliki daya tahan dan kekuatan yang tak tertandingi dan tak terpahamkan oleh bangsa dan manusia manapun. Sedemikian kuat dan kebalnya sehingga mereka tidak mengaduh ketika dipukul, karena pukulan itu tidak cukup menyakitkan. Mereka tidak meronta-ronta ketika dijerat dan dipenjarakan, karena mereka tidak mampu membangun kemerdekaan subjektif psikologisnya di dalam penjara. Mereka tidak melawan ketika dianiaya, ditindas, disiksa, dicurangi, dibohongi, karena tingkat penganiayaan yang mereka alami belum sepadan dengan daya tahan yang mereka miliki. Sekorup apapun pemerintahannya, tak membuat bangsa Indonesia memberontak sampai kadar yang signifikan. Sekurang ajar apapun pemimpin mereka, tak membikin mereka melakukan perlawanan. Semenderita apapun kehidupan yang menimpa mereka, tak pernah cukup mendorong mereka untuk berdiri agar sedikit tegak dan melakukan perubahan yang mendasar dan primer. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.